marilah kita memulai acara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita bernyanyi dari nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dengan lagunya. Seperti yang kau firmankan, Tuhan itu kepanjangan sabar dan kasih setianya melimpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita yang daripadamu. Terimalah Tuhan pujian kami ini, karena hanya itulah yang dapat kami persembahkan kepadamu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan dikumandangkan oleh hamba-Mu. Terlebih dahulu Engkau membuka pintu hati kami, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup sehari-hari. Dan berikan kami roh kepintaran, agar kami dapat mengetahui inti dari firman Tuhan dan menjadi meneguhkan iman kami di dalam hidup kami sehari-hari. Dan terlebih dahulu Engkau menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami suci di hadapan Tuhan. Terimalah doa persembahan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam kebaktian kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di buku Roma pasal yang ketiga dari mulai ayat 1 dan diakhiri di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang ada tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia?
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita layaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang sampai pada minggu Misericordias Domini. Firman Tuhan mengarahkan hati, pikiran, jiwa, serta perasaan kita agar semakin mengenal dan meyakini kabar baik berikut yang senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan kita. Bagaimanapun situasi kehidupan yang tengah kita hadapi, apakah itu? Yaitu kasih karunia Tuhan memenuhi dunia ini. Bahkan semua ciptaan, baik yang ada di luar bumi ini, seperti planet, bintang yang tidak terhitung jumlahnya itu, sangatlah penting bagi kita meyakininya. Terlebih saat-saat kita sedang menghadapi satu kondisi, situasi yang belum pernah kita alami selama ini, bahkan tidak mungkin kita hadapi jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Namun kita bisa hadapi dengan mengandalkan firman Tuhan yang menyatakan, bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bumi ini tidak dipenuhi pengungkupannya. Sangatlah penting hal itu kita camkan. Khotbah bagi kita didasarkan pada satu teks dari surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang dari awal sampai akhir menekankan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang berdosa. Tidak pandang bulu siapakah dia, anak-anak Allah. Teks itu adalah Roma 3 dari ayat yang pertama dan sampai akhir ayat yang ke-8, yang menekankan dua hal tentang kesetiaan Tuhan. Pertama, masih adanya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak mungkin membatalkan kesetiaan Tuhan untuk mengasihi dunia ini. Seandainya dia merupakan Allah yang tidak setia pada kasih karunia-Nya, maka sudah lebih awal kita umat manusia dihukum dan semua dimusnahkannya. Oleh karena itu, orang-orang tidak percaya, bahkan dosa manusia sekalipun, tidak mungkin dapat menghentikan kasih karunia Tuhan itu. Itulah sebabnya, walaupun Tuhan senantiasa memanggil kita untuk bertobat dari perilaku meninggalkan Tuhan dan dari tindakan yang tidak dikehendakinya agar tidak terhukum, Ia menyampaikan janji pengampunan atas dosa-dosa kita berikut. Malah sebelum kita terhukum, yaitu sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangatlah penting bagi jiwa kita dan melalui tindakan kita untuk memuliakan Tuhan kita itu, yang setia berbelas kasihan pada kita, terlebih di masa wabah pandemi COVID-19 ini. Mari dengan teguh meyakininya. Ia akan memampukan kita menghentikan penyebaran COVID-19 agar kita mengenal kesetiaannya berbelas kasihan pada kita. Mari juga berusaha setia mengasihi saudara-saudara kita yang berkekurangan di masa COVID-19 sebagai cara kita berterima kasih pada Allah. Kedua, pelaku kejahatan, pribadi maupun sekelompok orang yang tidak bisa mempermainkan kesetiaan Allah mengasihi pendosa dengan berkata dia dapat berulang-ulang dan semakin melakukan kejahatan karena pikirnya Allah toh suatu waktu akan berbelas kasihan padanya. Tidak mungkin. Allah juga setia menghukum orang-orang jahat saat ini maupun esok.
Penting sekali hal ini kita ketahui saat ini, agar kita tidak mengira bahwa karena Allah berbelas kasihan pada kita, maka kita dapat melakukan hal-hal yang menyebabkan virus COVID-19 semakin menyebar dan menyusahkan kita semua. Karena kita pikir kita lepas dari pantauan penegak hukum, polisi, dan jaksa, sehingga kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Misalnya dengan akibat tindakan kita yang melawan anjuran pemerintah, memutus penyebaran COVID-19, menderitanya diri kita sendiri, kawan sekeluarga, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, bahkan se-Indonesia. Pada hari ini malah Tuhan akan menghukum kita dengan kematian selamanya pada akhir zaman. Ingatlah firman Tuhan dalam Bilangan 14 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 ini. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Marilah setia melakukan aturan dan himbauan pemerintah, memutus mata rantai COVID-19 bersama Allah yang setia menganugerahi kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kemurahan hati-Mu kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disuarakan oleh hamba-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat berbuah yang baik di dalam hidup kami sehari-hari, terlebih di hadapan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Tuhan atas musibah yang sedang kami hadapi di dunia ini Tuhan, melalui penyakit virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia ini Tuhan. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, agar Tuhan menjauhkan penyakit tersebut dari tubuh dan jiwa kami, agar kami dapat berjalan di dunia ini Tuhan, di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan doa kami ini, di dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami memohon kepada-Mu agar Engkau mencabut penyakit virus corona dari dunia ini, agar segala makhluk ciptaan Tuhan, terlebih-lebih sesama kami manusia yang di dunia ini, biarlah Tuhan mengizinkan kami hidup di dalam sukacita yang daripada-Mu, dan berikan kepada kami Tuhan roh yang dapat merubah kelakuan yang buruk, agar kami selalu dapat untuk melakukan segala aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa permintaan kami ini. Kembali kami bersujud di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, agar Engkau terlebih dahulu menghapus segala dosa penyelenggaraan kami, agar kami dapat menerima berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita